Baik, mari silahkan sekarang kita mempersiapkan diri kita persiapkan hati kita, persiapkan pikiran kita, sama-sama untuk datang beribadah kepada Tuhan. Jadi dalam nama Tuhan Yesus, mari kita awali ibadah kali ini dengan sebuah pujian berkat kemurahan-Mu. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Oh, Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Oh, aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Terima kasih berkat anugerah-Mu Tuhan. Kami sembah Engkau, kami sembah Engkau.
Mari kita semua bersiap untuk berdoa mengawali ibadah pada hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami ada di surga, puji syukur atas penyertaan-Mu Tuhan sampai hari ini Engkau telah mengumpulkan kami Tuhan kembali dalam ibadah Youth Revival Center ini Tuhan. Dengan segala keterbatasan kami Tuhan, kiranya Engkau menyertai kami supaya ibadah kami ini dapat berjalan dengan lancar dan sekiranya Engkau mencurahkan kuasa-Mu atas kami masing-masing dimanapun kami berada ya Tuhan. Tuhan, berkati kami Tuhan, kami serahkan ibadah kami pada hari ini ke dalam tangan-Mu Bapa. Ya di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Oke. Jadi aku mau ngecek suaranya dulu, aku sapa ya, boleh unmute sebentar, oke. Shalom. Shalom. Sekali lagi nih, kurang nih, belum semuanya nih, ayo. Shalom. 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 Oke. Siap. Shalom. Semangat ya. Shalom, Ci. Semangat. Shalom. Oke, semuanya harus semangat ya, walaupun kita online. Oke, sekarang dengan tetap mempertahankan semangat kita, dengan mengingat juga kebaikan Tuhan dan kasih Tuhan di kehidupan kita dari keseharian kita beberapa hari yang lalu, dari beberapa minggu yang lalu, kita harus merenungkan semuanya. Dan alangkah baiknya apabila kita mau untuk mengucap syukur atas segala kebaikan Tuhan dan mau untuk mengungkapkan syukur kita kepada Tuhan. Oleh karena itu, mari kita bersama-sama ungkapkan rasa syukur kita kepada Tuhan. Sekarang mari bersama-sama kita pujikan segala puji syukur. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Haleluya. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Haleluya. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. 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 Ya, oke, masih tetap semangat. Sekarang giliran kita untuk menyatakan iman kita bahwa Tuhanlah kekuatan kita, ialah gunung batu kita dan keselamatan kita. Mari kita bersama-sama menyanyikan pujian yang mengatakan Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Hatiku percaya.
Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Hatiku percaya Tuhan. Haleluya, terpujilah nama Tuhan. Sekarang tiba saatnya bagi kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Sekarang kita siapkan hati kita dan pikiran kita untuk siap mendengar firman Tuhan. Dan mari kita bersama-sama pujikan, Aku mengasihi Engkau Yesus. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Aku
Haleluya, haleluya Yesus, haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan atas segala berkat anugerah-Mu Tuhan. Sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan. Engkau bukalah hati kami, Engkau buka pikiran kami agar dapat menerima firman-Mu Tuhan. Berkatilah yang akan menyampaikan firman-Mu, kiranya Engkau turun hadir di atas kami semua, mencurahkan kuasa-Mu atas kami semua, hingga kami dapat menerima firman-Mu dan dapat melaksanakan firman-Mu Tuhan kelak. Setelah ibadah ini selesai Tuhan, Tuhannya di dalam nama Tuhan Yesus, kami serahkan kegiatan selanjutnya ke dalam tangan-Mu Yesus. Haleluya, amin. Waktu dan tempat saya serahkan pada yang menyampaikan khotbah. Shalom teman-teman. Yang kedengaran bisa lambai tangan. Ya, puji Tuhan, kita masih bisa beribadah walaupun online, lewat Zoom. Dan mungkin keterbatasan juga buat teman-teman yang lain, tapi puji Tuhan, kita yang ada di sini masih bisa beribadah. Ya, saya diberikan tema pada sore hari ini, yaitu yang berjudul Let all that you do be done in love. Jadi biarlah apapun yang kita lakukan, semuanya dapat kita lakukan dengan kasih. Dan mari kita sama-sama buka Alkitab kita di Yohanes pasal yang ke-13 ayat 34 sampai 35. Nah, mungkin yang HP-nya terpakai atau Alkitabnya lagi mana bisa lihat di slide-nya. Saya akan bacakan. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Nah, puji Tuhan untuk ayat ini, ayat yang diberikan bahwa pada tahun kemarin kita sudah mengetahui bahwa hukum yang terutama dan yang utama adalah mengasihi Tuhan Allah kita. Dan yang kedua adalah untuk kita saling mengasihi sesama. Dan di sini Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul Perintah Baru pada pasalnya yang ke-13. Nah, di dalam ayat ini kalau misalnya kita baca ayat-ayat sebelumnya, itu menjelaskan bahwa selesai Yesus membasuh kaki murid-muridnya pada saat hari-hari terakhirnya bersama-sama dengan murid-muridnya ya teman-teman. Dan di sini kita bisa lihat bahwa yang diberikan perintah ini adalah murid-murid Tuhan Yesus pada saat itu. Dan pada saat ini juga perintah ini diberikan Tuhan kepada kita karena Alkitab ini merupakan pedoman kita, kan teman-teman tahu sendiri bahwa kita berpegang penuh kepada Alkitab, firman Tuhan yang hidup, dan karena itu perintah ini juga akan berlaku kepada kita semua. Nah, yang saya akan bahas pada sore hari ini adalah lanjut di slide yang ketiga. Kenapa Tuhan Yesus memberikan perintah ini kepada murid-muridnya dan kepada kita? Yang pertama kita bisa lihat bahwa karena Tuhan Yesus terlebih dahulu mengasihi. Kita lihat di Yohanes 13 ayatnya yang ayatnya yang ke-1. Sementara itu sebelum hari raya Paskah mulai, Yesus telah tahu bahwa saatnya sudah tiba untuk beralih dari dunia ini kepada Bapa, sama seperti Ia senantiasa mengasihi murid-muridnya, demikianlah sekarang Ia mengasihi mereka sampai pada kesudahannya. Teman-teman, kita bisa baca di ayat ini kenapa Tuhan Yesus memberikan perintah ini kepada murid-muridnya dan kepada kita, karena Tuhan Yesus sudah sadar bahwa ini adalah waktu-waktu yang terakhir untuk Tuhan Yesus berada di dunia bersama murid-muridnya. Dan di sini dijelaskan bahwa Tuhan Yesus mengasihi murid-muridnya sampai kepada kesudahannya. Itu yang pertama. Dan yang kedua, itu merupakan suatu perintah. Kita bisa lihat lagi di Yohanes 13 ayat yang ke-34 yang menjadi ayat kita pada sore hari ini. Aku memberikan perintah baru supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu
harus saling mengasihi. Ya, itu yang ayat yang kedua ya teman-teman, bahwa ini merupakan suatu perintah dari Tuhan kepada murid-muridnya dan kepada kita yang ada saat ini, apalagi anak-anak muda yang ada saat ini ya teman-teman. Karena walaupun dalam hal-hal kecil itu pasti ada percikan-percikan yang terjadi kayak gitu, dan di sini dikatakan bahwa ini perintah yang Tuhan kasih kepada kita untuk saling mengasihi sama. Dan yang ketiga itu adalah karena Yesus yang memberi teladan mengasihi terlebih dari hati. Nah, ini ada di ayat Yohanes 13 ayatnya yang ke-15. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Dan kita tahu ya teman-teman bahwa semua apapun yang Tuhan Yesus lakukan itu menjadi teladan bagi kita semua. Nah, terkhususnya kasih ini yang kita akan bahas pada sore hari ini. Dan yang keempat, karena Allah adalah kasih itu sendiri. Ini ayatnya agak jauh ya teman-teman. Kita bisa sama-sama buka di 1 Yohanes 4. 1 Yohanes 4 ayatnya yang ke 1 Yohanes 4 ayatnya yang ke-16. Kita bisa baca, kita telah mengenal dan telah percaya akan kasih Allah kepada kita. Allah adalah kasih, dan barang siapa tetap berada di dalam kasih, dia tetap berada di dalam Allah dan Allah di dalam dia. Nah, teman-teman, di ayat yang kita akan bahas pada sore hari ini, yaitu Yohanes 13 ayat 34 sampai 35. Di dalam Alkitab ini ditulis kembali di Yohanes 15 ayat 12. Di ayat Yohanes 15 ayat 12, inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Ya, berarti teman-teman, Tuhan Yesus mau supaya muridnya ini lebih menekankan perintah untuk saling mengasihi satu sama yang lain. Dan kita bisa lihat di perikop selanjutnya, di slide selanjutnya, apa yang akan kita peroleh ketika kita mengerjakan perintah itu. Itu ada di ayatnya yang ke-35. Yohanes 13 ayatnya yang ke-35. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Di sini teman-teman, sering kan banyak yang bilang kalau misalnya kita ini, orang Kristen ini berbeda dengan tetangga-tetangga kita yang lainnya. Ketika orang-orang lain melihat muka kita, orang-orang tuh bisa tahu kalau kita ini orang Kristen. Dan kebanyakan banyak yang bilang seperti itu. Dan ini perintah ini menunjukkan bahwa kalau kita melakukan perintah yang Tuhan berikan kepada kita, bahwa kita akan menjadi murid-murid Tuhan. Jadi orang-orang itu semakin bisa melihat Tuhan Yesus bisa melihat kasih Yesus dalam hidup kita gitu teman-teman. Sehingga kita mengerjakan segala sesuatu, melakukan apapun, bertemu dengan orang-orang, ketika kita berbicara, orang-orang itu bisa tahu, oh bahwa orang ini mengasihi, saling mengasihi, suka mengasihi, bahwa orang ini adalah orang Kristen kayak gitu. Jadi kasih Tuhan itu bisa saling terpancar gitu dalam semua orang, yang dalam setiap hidup orang-orang yang bertemu dengan kita. Dan karena berbeda banget ya, karena semenjak saya dari Balikpapan tuh, ketika saya kesini ya saya juga bisa membedakan mana yang teman-teman seiman, mana yang tidak seiman, dan dari perilaku mereka, dari sikap mereka, dari perilaku mereka memperlakukan teman-teman mereka itu berbeda sekali. Dan ini teman-teman perintah yang memang benar-benar, ketika hukum yang pertama mengatakan bahwa kita harus mengasihi Tuhan Allah kita, yang kedua adalah kita saling mengasihi sesama kita. Dan
Ya, dalam hal ini Tuhan Yesus memberi teladan bahwa dia melakukan segala sesuatu dengan kasih. Nah, ini tuh bisa dilihat dari ayat-ayat yang sebelumnya. Ayat-ayat yang sebelumnya dari pasal 13 ini kita lihat bahwa Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul Yesus membasuh kaki murid-muridnya. Nah, teman-teman, Tuhan membasuh kaki murid-muridnya. Dan itu bisa kebayangkan perasaannya gimana kayak gitu. Perasaan murid-muridnya gimana. Perasaan murid-muridnya pasti merasa nggak enak, merasa nggak layak. Tetapi berbeda dengan hal-hal sekarang. Kebanyakan hal-hal sekarang itu pemimpin itu gengsi untuk menyamakan dirinya dengan anggota-anggotanya kayak gitu. Berbeda dengan Tuhan Yesus ketika Tuhan Yesus membasuh kaki murid-muridnya. Bayangkan dengan mungkin kaki murid-muridnya itu kotor, banyak debu dan segala macam karena mereka pergi kemana-mana, tetapi Tuhan Yesus itu menunjukkan bahwa ini loh kasihku buat mereka, bukan hanya sekedar aku mengelap kaki mereka, tetapi dari sini aku mengasihi mereka, dari sini aku mau benar-benar membuat diriku itu memancarkan kasihku ke mereka gitu dengan adanya hal itu. Kalau sekarang kan kayak nggak mungkin kalau setiap kita itu mau benar-benar rendah hati untuk teman-teman kita yang lainnya kayak gitu. Kadang kita lebih meninggikan diri kita, lebih mementingkan ego kita daripada teman-teman kita yang lainnya. Dan di sini Tuhan Yesus benar-benar memberikan teladan kepada kita bahwa sikapnya ini loh yang dia membasuh kaki murid-muridnya itu dengan penuh kasihnya, supaya murid-muridnya itu tahu, sadar bahwa Tuhan Yesus mengasihi mereka kayak itu. Dan ya isinya teman-teman, yang di ayat yang ke-16, aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuannya, ataupun seorang utusan daripada dia yang mengutusnya. Jikalau kamu tahu semua ini, maka berbahagialah kamu jika kamu melakukannya. Bukan tentang kamu semua aku berkata, aku tahu siapa yang telah aku pilih, tetapi haruslah genap nas ini, orang yang makan rotiku telah mengangkat tumitnya terhadap aku. Aku mengatakannya kepadamu sekarang juga sebelum hal itu terjadi, supaya jika hal itu terjadi, kamu percaya bahwa akulah dia. Dan teman-teman, dari ayat ini kita belajar bahwa Tuhan yang sendiri yang memberikan teladan kepada kita untuk saling mengasihi sesama kita. Dan di sini kita bisa lihat tokoh-tokoh Alkitab yang mengasihi Tuhan Allah dan melakukan pekerjaannya dengan kasih. Kita bisa lihat tokoh yang pertama itu ada Nuh. Nah, teman-teman tahu kan kisah Nuh bagaimana? Nuh disuruh membuat bahtera. Kalau misalnya Nuh tidak mengasihi Tuhan, Nuh tidak mengasihi Allah, dia tidak akan mau membuat bahtera itu, teman-teman. Karena di dalam Kejadian kan dijelaskan harus panjangnya segini, harus tingginya segini, harus lebarnya segini. Apalagi Nuh harus disuruh mengumpulkan hewan-hewan yang jantan, betina, itu harus dikumpulkan. Nah, kalau misalnya Nuh tidak mengasihi Allah, dia tidak akan mengerjakan itu. Sampai dia dihina orang, diolok orang kan, kalau kita bisa baca sampai dia dihina orang, diolok orang. Tetapi karena dia mengasihi Allah, Nuh mengerjakan kerjaan itu dengan kasih, sampai akhirnya jadilah bahtera itu. Dan ini bukan hanya karena Nuh mengasihi Allah, tetapi Allah juga mengasihi Nuh. Karena pada zaman itu hanya Nuh yang berbuat baik, hanya Nuh yang dianggap benar pada zaman itu, dan Tuhan mengasihi Nuh, maka Nuh disuruh buat bahtera dan diselamatkan oleh Tuhan beserta dengan keluarga-keluarganya. Dan yang kedua kita bisa lihat dari kisah Abraham. Nah, teman-teman, kita tahu ya kisah Abraham ini yang dari nama awalnya dari Abram. Dan Abraham ini mempunyai anak yang bernama Ishak dari istrinya Sarai. Dan kita tahu bahwa sebenarnya Sarai ini mandul.
bahwa Sarah ini mandul, dan Tuhan memberikan keajaiban, Tuhan memberikan mujizat kepada Sarai. Dia bisa mengandung dan melahirkan Ishak menjadi anaknya. Nah, di dalam Kejadian 22, teman-teman bisa baca, di situ Allah menguji Abraham, menyuruh Abraham untuk menyerahkan Ishak sebagai korban persembahan. Nah, di situ teman-teman, kalau saya kan pasti akan menjadi seorang ibu. Kita juga perempuan pasti akan menjadi seorang ibu. Yang laki-laki juga pasti akan menjadi seorang ayah. Dan kalau kita pikir, pasti akan berat banget merelakan anak kita sebagai korban persembahan pada zaman itu ya teman-teman. Karena pada zaman itu, korban persembahan kepada Tuhan itu bukan kayak kita sekarang memberikan persembahan, uang, atau segala macam materi. Tapi benar-benar korban persembahan itu nyawa di situ. Dan Allah menyuruh Abraham untuk memberikan Ishak sebagai korban persembahan. Saya percaya jujur itu sangat berat banget bagi Abraham untuk menyerahkan Ishak menjadi korban persembahan kepada Tuhan. Apalagi Ishak itu benar-benar diinginkan oleh Abraham dan Sarah istrinya. Tetapi karena Abraham mengasihi Allah, dia menuruti perintah Allah dengan merelakan anaknya itu. Benar ya teman-teman? Teman-teman nanti bisa baca sendiri di Kejadian pasal yang ke-22. Karena Abraham mengasihi Allah, makanya Abraham rela memberikan Ishak untuk menjadi korban persembahan. Tetapi ketika Allah melihat hati Abraham itu orang yang benar-benar sungguh mengasihi Allah dan mau menuruti perintah Allah, akhirnya kan Ishak nggak jadi kan dipersembahkan. Allah memberikan domba di semak-semak untuk dijadikan korban persembahan bagi Abraham. Dan di situ teman-teman, Allah bukan sekedar hanya di situ saja menggantikan Ishak dengan domba, tapi Allah memberikan Ishak perjanjian karena Allah mengasihi Abraham juga. Dan yang ketiga kita bisa lihat Musa. Dan pada kejadian Musa itu Allah menentukan Musa untuk menjadi yang mengeluarkan bangsa Israel dari tanah Mesir ke tanah Kanaan. Allah memilih Musa, tapi ketika saat itu Musa berkata, aku nih nggak bisa berbicara, aku nih gabu. Dan Tuhan memberikan keberanian kepada Musa. Dan kalau bukan karena kasih Allah juga kepada Musa nggak akan bisa mengerjakan itu teman-teman. Musa nggak akan berani, Musa nggak akan mau melakukan itu. Tapi karena Musa mengasihi Allah, dia mengerjakan itu juga. Dan bayangin ya, Musa ini yang harus memimpin suatu bangsa, bukan hanya suatu kelompok, suatu grup, tapi suatu bangsa. Bayangin bangsa sebanyak apa orang-orangnya dipimpin oleh Musa. Dan tetapi karena kasih Allah memampukan Musa, dan karena kasihnya Musa juga kepada orang-orang Israel, Musa juga mau mengerjakan itu sampai kepada Yosua dan Kaleb. Dan yang keempat kita bisa lihat tokoh wanitanya adalah Esther. Nah, salah satunya Esther. Kenapa Esther? Memang di kitab Esther itu nggak disebutkan Allah atau Tuhan ya teman-teman, tetapi Esther ini karena dia mengasihi rakyatnya, dari ceritanya karena dia mengasihi rakyatnya, dia menjadikan dirinya sebagai jaminan bagi rakyatnya. Karena pada saat itu ada perjamuan raja yang memang itu undangan, kalau misalnya memang harus diundang, ya hanya orang-orang itu, tidak ada boleh orang lain yang masuk pada saat itu. Tetapi Esther memberanikan diri untuk membela rakyatnya. Dia mau masuk, dia mau menjaminkan dirinya. Kalau misalnya mau mati di situ, tapi dia percaya bahwa Allah itu akan memberkati mereka. Dan karena ini menunjukkan bahwa Esther melakukan pekerjaannya dengan kasihnya dia kepada rakyatnya, kepada bangsanya. Dan yang kelima kita bisa lihat Petrus ya teman-teman. Petrus juga dia memberitakan Injil sampai 3.000 orang bertobat. Nah teman-teman, kalau bukan karena dia mengasihi Allah,
dia tidak akan mampu berbicara di depan umum, menyatakan firman Tuhan, memberanikan diri, menyebarkan firman Tuhan tentang Kristus. Karena pada saat itu seperti Rasul Paulus ya teman-teman, banyak orang-orang yang menyembah dewa-dewa, bahkan sampai ke kuil-kuil, membuat patung, dan bukan hanya Allah saja yang mereka sembah, bahwa itu banyak dewa-dewa yang mereka sembah. Nah, kalau bukan karena kasih Allah yang menaungi Petrus mungkin nggak akan berani, Petrus juga nggak akan mampu untuk melakukan itu. Dan untuk yang 6 kita bisa lihat itu ada Rasul Paulus, di mana sebelumnya Paulus namanya adalah Saulus, dan ketika Tuhan menangkap Paulus, membutakan matanya, sehingga pada saat itu dia bertobat, berbalik dari pembunuh orang-orang Kristen, pembunuh pengikut-pengikut Kristus, menjadi orang yang sangat setia kepada Tuhan. Dan kita bisa baca teman-teman, kalau misalnya kita tahu cerita-cerita Paulus, dia beberapa kali keluar masuk penjara, dan itu dia lakukan karena dia mengasihi Allahnya kayak gitu. Dia mengasihi Tuhan, dia rela membiarkan dirinya menjadi jaminan juga bagi orang-orang supaya orang-orang ini bisa percaya kepada Tuhan. Nah, itu juga menunjukkan bahwa Rasul Paulus ini juga mengasihi orang-orang yang terhilang, mungkin orang-orang yang seperti dia dulu kayak gitu teman-teman. Kalau bukan karena kasih Tuhan, Rasul Paulus juga nggak akan mampu kayak gitu. Sehingga kasih Tuhan yang terpancar di Paulus itu juga terpancar bagi jemaat-jemaatnya Rasul Paulus yang mendengarkan firman kebenaran tentang Tuhan, gitu teman-teman. Dan sini kita belajar bahwa ketika kita mengasihi Allah yang terlebih dahulu mengasihi kita, dan ketika kasih itu memang benar-benar ada dalam diri kita percaya dan yakin ketika orang-orang yang bertemu sama kita, mungkin hanya lewat atau mungkin hanya berpapasan, itu bisa merasakan kasih Allah dalam hidup kita teman-teman. Dan itu memang benar-benar saya rasakan juga. Memang ketika kita memiliki kasih Allah dan kasih Allah itu bisa terlihat gitu bagi orang-orang, bahkan bagi orang-orang tua yang mungkin sudah tua kayak gitu, orang-orang itu bisa melihat kasih Allah gitu dalam hidup kita. Dan ketika kita ngomong dua patah kata pun mereka bisa terberkati gitu loh teman-teman. Dan itu menunjukkan bahwa kasih Allah itu ada bersama-sama dengan kita. Dan ini sesuai dengan judulnya, Let You Do Be Done in Love. Dan nah ini teman-teman, saya mau bagian pengalaman saya. Kita mungkin pernah ya diberikan tugas tanggung jawab yang berat, yang mungkin sebenarnya kita nggak mampu, atau mungkin sebenarnya kita nggak mau, atau mungkin ada pekerjaan lain yang menurut kita lebih penting, gitu teman-teman. Mungkin kita pernah seperti itu, dan ketika kita dikasih tugas dan tanggung jawab yang diberikan langsung kepada kita dalam hati itu berpikir, aku nggak bisa, aku nggak mau. Mungkin kita pernah seperti itu ya teman-teman, mungkin, karena saya juga pernah seperti itu. Dan ketika saya belum bisa menerima pekerjaan dan tugas dan tanggung jawab yang diberikan kepada saya dengan kasih, dengan rasa terbeban, saya melakukan pekerjaan itu dengan ogah-ogahan, tidak beres, pokoknya kayak bodo amat kayak gitu. Dan hal itu yang mungkin agak susah buat kita lakukan ketika kita memang nggak berkenan atau kita nggak terbeban dalam pekerjaan atau tugas dan tanggung jawab yang sudah diberikan kepada kita. Mungkin kita akan seperti itu. Tetapi firman ini juga yang menguatkan saya, firman ini juga yang memberikan saya kayak ini loh, maksudnya kita harus mengerjakan segala sesuatunya itu dengan kasih. Karena kan sering banget ada pepatah yang bilang do what you love and love what you do gitu. Dan kita melakukan apa yang kita suka dan sukai apa yang kita lakukan kayak gitu teman-teman. Dan tapi bagaimana kalau misalnya memang benar-benar itu nggak suka sama kita, apa yang diberikan kepada kita itu memang kita benar-benar nggak suka, ya secara perlahan aja kita lakuin gitu. Secara perlahan kita coba berusaha untuk terbeban, kita berusaha untuk rendah hati, kita berusaha untuk mengerjakannya dengan tulus kayak gitu teman-teman. Dan itu memang benar-benar
membuahkan hasil yang baik, pekerjaan kita akan menjadi beres, pekerjaan kita akan menjadi bagus ketika kita melakukan semuanya itu dengan kasih. Kayak gitu teman-teman. Dan memang kadang banyak faktor-faktor dari luar yang membuat kita ini dalam melakukan pekerjaan kita itu, tugas dan tanggung jawab kita itu menjadi down. Contohnya kayak lingkungan kita, apalagi teman-teman yang tidak sesuai dengan kita, yang tidak setuju dengan kita, yang tidak sepakat dengan kita, itu akan benar-benar mempengaruhi apa yang kita lakukan. Dan gimana cara menanggapinya? Ya itu dengan cara kita belajar untuk rendah hati, kita belajar untuk mengerjakan segala sesuatunya dengan tulus, dan kita belajar untuk terbeban dalam hal itu. Bukan terbeban, aduh bebanku berat banget ya, bukan seperti itu teman-teman. Tapi kita punya hati untuk mengerjakan itu, sehingga pekerjaan itu kita akan merasakan bahwa aku mengerjakan pekerjaan ini dengan kasih, teman-teman, seperti itu. Dan ya Tuhan Yesus di sini pun menunjukkan bahwa ketika hari-hari terakhirnya dia bersama dengan murid-muridnya, dia menunjukkan seperti yang saya bilang tadi, dia menunjukkan perilaku rendah hatinya, perilaku mengasihi Tuhan dengan cara membasuh kaki murid-muridnya. Dan bukan sampai di situ aja, ketika Tuhan Yesus mati juga di kayu salib, Tuhan Yesus juga mengasihi seorang penyamun yang di sampingnya. Dan bukan sampai di situ saja teman-teman, karena kita bisa ayat ini sangat familiar ya, yang dalam Kisah Rasul Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, itu menunjukkan bahwa pekerjaan Tuhan itu bukan hanya sampai di situ aja kayak gitu teman-teman. Karena kasihnya Tuhan, karena kasihnya Allah bagi kita, dia rela merelakan anaknya yang tunggal supaya kita itu selamat kayak gitu teman-teman. Mungkin ini terlalu klasik, tapi saya percaya bahwa ketika kita dikuatkan lagi, kita akan lebih percaya lagi, kita akan lebih beriman lagi teman-teman. Dan ya di sini apapun yang kita lakukan, hendaklah kita melakukan segalanya dengan kasih. Karena tanpa kasih, kita pasti akan mengerjakan segala sesuatu itu dengan asal-asalan teman-teman. Dan di sini juga ya saya banyak belajar bahwa ketika kita mengerjakan suatu hal, memang kita harus benar-benar fokus kepada diri kita, fokus kepada Tuhan, fokus kepada pekerjaan itu. Yang faktor-faktor luar atau orang-orang lain ngomong apa sama kita, orang-orang lain mengintimidasi kita dari belakang, ya kita harus coba belajar tutup telinga, tutup mata, kayak gitu, untuk melihat dan mendengar hal-hal yang dapat mengintimidasi kita kayak gitu teman-teman. Kita fokus aja apa yang kita harus kerjakan. Kita percaya bahwa Tuhan akan memberikan kekuatan kayak gitu untuk kita mengerjakan segala sesuatunya dengan kasih kayak gitu. Karena kasih Tuhan yang terpancar ke kita juga bisa pancarkan itu ke orang lain. Dan situ teman-teman, mungkin singkat saja pada sore hari ini, saya percaya teman-teman nanti juga akan bisa lebih banyak belajar lagi dari firman Tuhan, bagaimana cara kita mengasihi Allah kita, mengasihi sesama kita, dan mengasihi setiap pekerjaan-pekerjaan dan tugas tanggung jawab yang diberikan kepada kita. Ya, terima kasih Tuhan, teman-teman, buat sore hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Saya serahkan kepada si acara yang mungkin bisa berdoa penutup untuk firman ini. Ya, terima kasih atas firman-Nya, Mbak Cici. Ya, semoga dari firman yang telah disampaikan bisa dapat diterima baik oleh kita masing-masing ya. Dan dapat kita tidak hanya diterima saja, tapi juga dapat dilaksanakan juga dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa untuk menutup ibadah pada hari ini. Tapi nanti sebelumnya jangan pada live dulu ya, soalnya kita mau foto dulu. Oke, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas berkat-Mu Tuhan, atas penyertaan-Mu Tuhan pada ibadah hari ini ya Yesus. Engkau telah menyertai kami Tuhan. Biarlah firman-Mu digenapi dalam hidup kami ya Yesus. Biarlah firman-Mu hidup dalam hidup kami.
Biarkan kami tetap terus percaya kepada Engkau Tuhan, biar kami dapat berpegang teguh selalu pada firman-Mu ya Bapa. Tuhan, sebentar kami akan melanjutkan aktivitas kami masing-masing Tuhan. Kiranya Engkau menyertai kami masing-masing Tuhan, yang hadir dalam ibadah ini Tuhan, maupun yang berhalangan hadir. Kiranya Engkau sertai kami Tuhan, jagai kami Yesus, berikan kami kesehatan Tuhan, lindungi kami dari segala virus ataupun bahaya apapun ya Yesus. Dan untuk ke depan Tuhan, sertai kami masing-masing atas segala kegiatan kami, pekerjaan kami, didikan kami, agar kami dapat melaksanakannya sesuai dengan kehendak-Mu dan dapat menjadi pribadi yang berguna bagi kemuliaan-Mu Tuhan, dan dapat menjadi berkat bagi orang lain Tuhan dari kegiatan kami masing-masing. Terima kasih Bapaknya, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.